Bayangkan sebuah perjalanan panjang di tengah padang pasir yang sunyi. Langit terbentang luas tanpa awan, dan angin membawa debu halus yang menempel di wajah. Di tengah keheningan itu, tampak dua sosok manusia berjalan pelan. Yang satu tinggi berwibawa, berwajah tegas namun penuh cahaya. Dialah Nabi Musa alaihissalam. Di sampingnya, pemuda-muda yang setia, Yusha bin Nun, membawa bekal sederhana, sepotong ikan yang telah dimasak. Bekal itu bukan sembarang bekal. Ia adalah penanda tempat di mana Musa akan bertemu dengan seorang hamba Allah yang misterius, seorang yang dikatakan memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa sendiri. Kisah ini bermula dari sebuah percakapan antara Musa dan kaumnya. Suatu hari seseorang bertanya, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini?" Dengan keyakinan penuh, Musa menjawab, "Aku." Saat itu, ia tidak bermaksud sombong, hanya menjawab dengan pemahaman bahwa ia adalah nabi yang menerima wahyu. Namun Allah kemudian menegur dengan lembut, "Ada seorang hambaku di tempat pertemuan dua lautan, yang lebih luas ilmunya dalam urusan tertentu." Sejak saat itu, hati Musa berguncang. Ia tidak marah, tidak kecewa, ia justru ingin belajar. Itulah kerendahan hati seorang nabi sejati. "Ya Rabbi," ujarnya dengan penuh harap, "bagaimana aku bisa menemukannya?" Allah menjawab, "Bawalah seekor ikan dalam wadah. Di mana ikan itu hilang, disitulah engkau akan bertemu dengan hambaku itu." Dan berangkatlah Musa. Langkahnya bukan sekadar perjalanan jasmani, tapi perjalanan hati yang mencari makna sejati dari ilmu. Siang berganti malam, malam berganti siang, hingga mereka sampai di sebuah tempat di mana dua lautan bertemu. Di sanalah takdir mulai berputar. Mereka beristirahat sejenak di batu besar, dan Yusha tertidur. Di saat itulah keajaiban terjadi. Ikan yang mereka bawa tiba-tiba hidup kembali, melompat keluar dari wadahnya, dan berenang menembus batu, meninggalkan jejak seperti terowongan kecil menuju laut. Namun Yusha lupa memberitahu Musa. Mereka melanjutkan perjalanan sampai jauh, hingga akhirnya Musa berkata dengan napas tersengal, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah letih dalam perjalanan ini." Saat itulah Yusha menepuk dahinya, menyesal, lalu berkata, "Tahukah engkau tatkala kita beristirahat di batu tadi, ikan itu hidup kembali dan melarikan diri ke laut? Aku lupa memberitahumu." Musa segera menjawab dengan mata yang berbinar, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka pun kembali menyusuri jejak mereka dengan cepat. Di sana, di tepi lautan yang beradu, di antara desiran angin dan gemuruh ombak, berdirilah seorang lelaki dengan wajah teduh. Pakaiannya sederhana, tapi auranya memancar kuat. Dialah Khidir, hamba yang diberi rahmat dan ilmu langsung dari sisi Allah. Musa menatapnya dengan rasa takjub. Ia bukan datang sebagai nabi yang membawa wahyu, tapi sebagai murid yang haus akan kebenaran. Dalam suaranya yang lembut, Musa berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dan Khidir pun menatapnya dalam diam, seolah menembus isi hati Musa. Saat itulah perjalanan besar antara dua hamba Allah dimulai, bukan hanya perjalanan melintasi daratan dan lautan, tapi perjalanan menembus batas kesabaran, ilmu, dan rahmat. Di titik pertemuan dua laut itu takdir dua nabi saling bersinggungan. Dan dari sanalah, rahasia besar akan mulai terungkap. Angin laut berhembus pelan ketika dua manusia pilihan Allah itu berdiri berhadapan. Ombak memecah di bawah kaki mereka, memantulkan cahaya langit yang berwarna perak. Nabi Musa menatap Khidir dengan pandangan penuh rasa ingin tahu dan hormat. Di depan matanya berdiri seseorang yang tidak terkenal oleh manusia, tapi dikenal oleh langit. Hamba yang disebut langsung oleh Allah sebagai penerima rahmat dan ilmu yang tidak dimiliki siapapun. Khidir menatap Musa dengan tatapan yang dalam, tenang tapi tajam, seolah mampu membaca isi hatinya yang bergejolak di antara keinginan untuk belajar dan ketidaktahuan yang menekan. Dalam keheningan itu suara Khidir akhirnya terdengar, pelan namun tegas, seperti suara ombak yang berulang-ulang memukul pantai. "Wahai Musa," katanya, "engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Kata-kata itu membuat Musa terdiam. Ia tidak tersinggung,
tapi hatinya terusik. Seumur hidupnya, ia telah melewati berbagai ujian, melawan Fir'aun, menyelamatkan kaumnya, membelah laut dengan tongkatnya, menerima wahyu langsung dari Allah di Gunung Tur. Bagaimana mungkin ia tidak sanggup bersabar? Tapi ia juga tahu, Khidir bukan bicara tanpa alasan. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun, jawab Musa dengan lembut, namun dalam suaranya masih terselip sedikit keyakinan diri. Khidir menghela napas, lalu memalingkan pandangan ke laut, seolah sedang berbicara pada alam bukan pada manusia. Bagaimana mungkin engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang engkau belum punya pengetahuan tentangnya? Kata-kata itu menggema di dada Musa. Ia tahu maksudnya dalam, tapi belum bisa sepenuhnya memahami. Yang ia tahu, dirinya ingin belajar, apapun caranya. Ia tidak ingin menjadi nabi yang hanya tahu sebagian dari kebijaksanaan Allah. Ia ingin memahami rahasia di balik setiap takdir, setiap kehilangan, setiap hal yang tampak salah di mata manusia, tapi mungkin benar di sisi Allah. Khidir menatapnya sekali lagi. Tatapan itu seperti ujian pertama, dan kalimat berikutnya menjadi syarat yang terdengar aneh di telinga manusia biasa. Jika engkau mengikutiku, katanya, maka janganlah engkau bertanya tentang apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Syarat itu terdengar sederhana, tapi sesungguhnya berat. Musa, yang selama ini hidup dengan perintah untuk menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan, kini harus menahan diri untuk tidak bereaksi, bahkan ketika melihat sesuatu yang tampak salah. Ia harus diam, menunda penilaian, dan menahan logikanya sendiri. Itulah yang sebenarnya diuji. Bukan hanya sabar, tapi ketundukan. Musa mengangguk, menundukkan kepala, menandakan ia menerima syarat itu sepenuh hati. Dalam dirinya, ia yakin bisa menahan diri. Namun di kedalaman hatinya, masih ada suara kecil yang berkata, bagaimana mungkin aku tidak bertanya? Bagaimana mungkin aku membiarkan sesuatu yang tampak salah tanpa menegur? Khidir mulai berjalan. Langkahnya ringan tapi berwibawa, seolah setiap tanah yang ia pijak tahu bahwa ia adalah hamba yang dipilih. Musa mengikutinya, di belakang, dengan hati yang penuh tanda tanya. Dalam setiap langkah, ada dua kekuatan yang bertemu, akal dan rahasia. Musa membawa semangat ilmu yang logis, Khidir membawa hikmah yang tak terjangkau akal. Hari mulai beranjak sore. Di perjalanan, keduanya jarang bicara. Khidir tampak larut dalam diam sementara Musa menatap ke arah laut yang tenang. Ia ingin berbicara tapi menahan diri. Ia ingat syaratnya. Jangan bertanya, jangan menuntut penjelasan. Tapi di dalam dirinya, ada pertempuran yang tidak kasat mata, antara dorongan untuk memahami dan tuntutan untuk bersabar. Dalam diam itu, Musa merenung. Ia menyadari bahwa sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah ujian kepercayaan, percaya bahwa Allah tahu apa yang manusia tidak tahu. Tapi sabar juga sulit, apalagi bagi orang yang terbiasa menegakkan kebenaran. Ia terbiasa langsung bertindak ketika melihat keburukan, tapi kini ia harus belajar menunda. Menunda penilaian, menunda kata-kata, menunda amarah. Khidir sesekali menatap Musa dari ekor matanya. Ia tahu perjalanan ini bukan hanya untuk mengajarkan ilmu, tapi untuk menata hati. Ia paham, Musa adalah seorang nabi besar, tapi bahkan seorang nabi pun bisa diuji oleh hal yang lebih halus, oleh keinginan memahami segalanya terlalu cepat. Mereka terus berjalan sampai malam turun. Di langit bintang-bintang bertebaran menyinari jalan dengan cahaya yang redup. Musa beristirahat, sementara Khidir duduk memandangi laut. Dalam kesunyian itu seolah keduanya saling memahami tanpa bicara. Khidir tahu Musa sedang menahan banyak pertanyaan di dadanya. Dan Musa tahu bahwa Khidir tidak akan menjelaskan apapun kecuali waktunya tiba. Ada keheningan yang indah di antara mereka. Keheningan yang syarat makna. Kadang, diam lebih banyak mengajarkan daripada 1000 kata. Musa mulai menyadari itu. Ia mulai belajar bahwa untuk memahami hikmah, kadang manusia harus berhenti berbicara dan mulai mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Namun jauh di dalam dirinya, benih ujian sudah tumbuh. Karena tidak lama lagi, mereka akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang bertentangan dengan naluri manusiawi. Dan di sanalah,
Sabar yang dijanjikan Musa akan benar-benar diuji. Khidir lalu berdiri. Ia menatap Musa dan berkata pelan, "Ikutlah aku, wahai Musa, tapi ingat janjimu. Jangan bertanya sebelum aku sendiri yang menjelaskan." Musa menatapnya dengan tekad yang baru, mencoba menguatkan diri. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu menjadi murid yang sabar, bahkan terhadap sesuatu yang ia tidak pahami. Malam itu, angin berhembus lembut, membawa aroma laut dan pasir. Musa menatap langit dan berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku untuk bersabar." Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tapi hatinya penuh harapan. Ia merasa setiap langkah bersama Khidir akan membuka rahasia besar tentang makna takdir, tentang ilmu yang tidak bisa diukur dengan logika. Perjalanan mereka baru saja dimulai dan Musa belum tahu bahwa 3 peristiwa aneh akan segera mengguncang hatinya. Peristiwa yang akan menguji batas kesabarannya, mengguncang logikanya, dan menyingkap makna 3 kata yang tersembunyi di balik seluruh kisah ini. Sabar, ilmu, dan rahmat. Dan ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Khidir dan Musa melangkah menyusuri jalan yang tak diketahui. Langit perlahan berubah warna dari gelap menuju cahaya, dan di sanalah ujian pertama akan segera dimulai. Fajar baru saja terbit, sinarnya menyapu lembut permukaan laut yang tenang. Di kejauhan burung-burung laut berputar di udara, dan ombak kecil menepuk tepian perahu yang berayun pelan. Di sanalah Musa dan Khidir berdiri, 2 hamba pilihan Allah yang berjalan bersama, tapi dengan pandangan dunia yang berbeda. Angin pagi membawa kesejukan, tapi hati Musa terasa berat. Ia tahu, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan menembus tabir takdir. Khidir melangkah pelan menuju sebuah pelabuhan kecil. Di sana tampak beberapa nelayan miskin sedang memperbaiki perahu-perahu mereka yang sudah tua dan rapuh. Mereka tersenyum ramah ketika melihat Khidir datang, seolah mengenalnya. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, jika engkau hendak menyeberang, tumpangilah perahu kami. Tidak usah membayar." Musa menatap mereka, orang-orang sederhana, pakaiannya lusuh, wajahnya lelah tapi tulus. Ia merasa terharu atas kebaikan mereka. Perahu pun diturunkan ke air. Musa dan Khidir naik bersama para nelayan itu. Ombak berayun lembut, dan suara kayu berderak menemani perjalanan mereka menyeberangi lautan kecil itu. Musa menikmati suasana damai itu dalam diam, berusaha menahan setiap keinginan untuk berbicara. Ia teringat janji yang telah ia buat kepada Khidir. Jangan bertanya, jangan protes, jangan menuntut penjelasan. Tapi hatinya penuh tanya, kemana arah perjalanan ini? Apa yang akan mereka pelajari hari ini? Tak lama kemudian saat perahu melaju di tengah air, Khidir bergerak pelan ke bagian belakang perahu. Ia berjongkok, menatap papan kayu yang mulai lapuk, lalu tanpa berkata apa-apa, ia mencabut sebilah besi kecil dan mulai merusak salah satu papan perahu itu dengan tangannya sendiri. Suara kayu retak terdengar jelas, menusuk keheningan pagi itu. Musa langsung menatapnya dengan mata terbelalak. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Wahai Khidir," seru Musa dengan nada penuh keterkejutan, "mengapa engkau rusak perahu itu? Apakah engkau ingin menenggelamkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita?" Suara Musa menggema di atas air, membuat beberapa nelayan menoleh heran. Tapi Khidir tetap diam. Ia tidak menjawab, hanya menatap kerusakan kecil yang ia buat di lambung perahu, lalu berdiri kembali dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Musa masih menatapnya, matanya memancarkan campuran antara rasa bingung, marah, dan kecewa. Ia merasa semua logika telah runtuh. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah yang disebut penuh rahmat melakukan sesuatu yang jelas-jelas tampak salah? Musa terdiam. Ia sadar kata-kata barusan telah melanggar janjinya sendiri. Ia tidak sabar. Ia telah bertanya sebelum waktunya. Napasnya berat, dadanya sesak, antara penyesalan dan rasa tidak paham. Khidir lalu menatapnya dengan pandangan tenang yang sulit ditebak. Suaranya pelan, tapi penuh makna. "Bukankah aku telah katakan padamu," ucap Khidir, "bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Kata-kata itu seperti anak panah yang menancap lembut di hati Musa. Ia menunduk malu lalu berkata lirih, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku.
dan janganlah engkau terlalu keras terhadapku dalam urusan ini. Ia tahu dirinya gagal menahan diri, tapi ia sungguh tidak mengerti. Dalam pandangan manusia, yang dilakukan Khidir adalah keburukan terhadap orang baik. Tapi di balik itu Musa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang belum bisa dijelaskan sekarang. Khidir tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap laut yang berkilauan di bawah sinar matahari. Bagi Musa, diam Khidir lebih menekan daripada teguran. Tapi di balik diam itu, ada kebijaksanaan yang kelak akan ia pahami. Perahu yang mereka tumpangi akhirnya berlabuh di seberang. Para nelayan berterima kasih dengan tulus, tanpa tahu bahwa perahu mereka kini memiliki lubang kecil di bagian bawahnya. Musa menatap perahu itu dari kejauhan. Ia masih heran, mengapa Khidir membiarkan mereka pergi begitu saja dengan perahu yang rusak? Bukankah itu akan membahayakan mereka nanti? Tapi ia memilih diam. Ia sudah belajar dari kesalahannya. Dalam diam itu, hatinya berdebat dengan pikirannya. Malam itu, saat mereka beristirahat di bawah langit terbuka, Musa memandang api kecil yang menyala di hadapannya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian siang tadi. Di satu sisi, naluri kemanusiaannya merasa benar untuk menegur. Tapi di sisi lain, ia mulai memahami bahwa tidak semua hal bisa diukur dengan logika. Mungkin, pikirnya, ada hikmah yang tersembunyi di balik sesuatu yang tampak salah. Beberapa waktu berlalu sebelum Musa akhirnya tahu makna dari tindakan aneh itu. Ketika Khidir menjelaskan di akhir perjalanan mereka, barulah tabir itu tersingkap. Perahu yang rusak itu, kata Khidir, milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Di wilayah itu ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang masih utuh dan layak pakai. Namun karena perahu itu telah rusak sedikit, raja itu tidak jadi mengambilnya. Dengan kata lain, lubang kecil itu menyelamatkan mereka dari kehilangan besar. Saat mendengar penjelasan itu, Musa hanya bisa menunduk. Air matanya menetes tanpa disadari. Ia merasa malu atas ketidaksabarannya sendiri. Apa yang ia kira sebagai keburukan, ternyata adalah bentuk perlindungan. Apa yang tampak merusak, ternyata justru menyelamatkan. Dari perahu itu, Musa belajar bahwa tidak semua keretakan berarti kehancuran. Kadang, keretakan kecil adalah cara Allah menyelamatkan kita dari tenggelam yang lebih besar. Seperti perahu itu, hidup manusia pun seringkali harus retak sedikit agar tidak hancur seluruhnya. Kadang, kehilangan kecil adalah penjagaan dari musibah besar. Musa merenungi pelajaran itu dalam-dalam. Ia mulai memahami bahwa kesabaran bukan hanya tentang menahan diri, tapi tentang mempercayai bahwa setiap hal yang Allah izinkan terjadi, pasti memiliki tujuan yang tersembunyi. Tapi ia juga tahu, perjalanan ini belum selesai. Dan kalau ujian pertama saja sudah mengguncang hatinya, bagaimana dengan ujian berikutnya yang mungkin jauh lebih berat? Angin malam berhembus pelan. Musa menatap bintang-bintang yang berkelip di langit, mencoba menenangkan hatinya yang masih bergejolak. Ia menatap Khidir yang duduk tak jauh darinya, masih diam, menatap api tanpa kata. Dalam diam itu, Musa merasakan ketenangan yang aneh, tenang karena sadar, setiap yang tampak tidak logis di dunia ini selalu punya hikmah di sisi Allah. Namun entah kenapa, perasaan itu tidak berlangsung lama. Di dalam dirinya ia tahu akan ada hal lain yang lebih sulit diterima oleh hati. Ia belum tahu bentuknya, tapi ia bisa merasakannya. Dan benar saja, tidak lama setelah itu Khidir berdiri dan berkata pelan, "Mari kita lanjutkan perjalanan, wahai Musa." Suaranya datar tapi matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. Musa bangkit, membawa tongkatnya, menatap laut terakhir kali sebelum mereka pergi. Perahu yang retak itu kini terlihat kecil di kejauhan, namun di sanalah Musa belajar makna pertama dari ilmu Khidir, bahwa tidak semua luka adalah bencana, sebagian adalah rahmat yang belum dimengerti. Dengan langkah perlahan, mereka meninggalkan pantai itu menuju daratan yang sunyi. Langit mulai berubah warna, dari jingga ke abu-abu, seolah menjadi pertanda bahwa ujian berikutnya sedang menunggu. Dan kali ini, yang akan diuji bukan sekadar logika, tapi hati terdalam seorang nabi. Langit siang itu terasa aneh. Angin yang biasanya berembus lembut kini membawa ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Nabi Musa berjalan di belakang Khidir, langkahnya pelan namun hatinya tak tenang.
Setelah peristiwa perahu yang dirusak, ia berjanji untuk menahan diri, untuk tidak bertanya, tidak bereaksi. Tapi janji di lisan kadang kalah oleh gelombang di dada. Khidir berjalan dengan langkah mantap, matanya menatap jauh ke depan, tidak banyak bicara, tidak menoleh. Seolah dunia di sekitarnya hanyalah bayangan yang lewat. Di sisi jalan mereka melihat anak-anak kecil sedang bermain. Tawa mereka memecah sunyi, suara yang jujur, polos, dan tak mengenal dosa. Salah satu dari anak-anak itu berlari ke arah Khidir, tersenyum, tanpa rasa takut. Tapi yang terjadi setelah itu mengoyak hati siapapun yang melihatnya. Khidir memegang kepala anak itu, dan dengan gerakan tenang namun tegas, ia mencabut nyawanya. Dunia seolah berhenti berputar. Musa terpaku, dadanya bergemuruh, matanya membelalak tak percaya. "Apakah engkau membunuh jiwa yang suci tanpa alasan?" Serunya dengan suara gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Rasa kemanusiaannya menolak. Nalurinya sebagai nabi yang membawa hukum kebenaran berontak. Ia yang pernah menegakkan keadilan di hadapan Fir'aun, kini berdiri di depan perbuatan yang tampak kejam dan tidak masuk akal. Khidir tidak menjawab. Ia hanya menatap Musa sejenak, tatapan yang dalam, hening, dan penuh makna. "Bukankah aku sudah katakan," ucapnya perlahan, "engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat hati Musa. Ia menunduk menyesali reaksi spontan itu. "Jika aku bertanya lagi setelah ini," katanya lirih, "maka jangan lagi engkau izinkan aku bersamamu. Sungguh engkau telah cukup memberi peringatan kepadaku." Hening menyelimuti mereka berdua. Langkah-langkah berikutnya terasa berat, seakan bumi pun ikut menyesali apa yang baru saja terjadi. Musa diam, tapi di dalam dirinya, badai pertanyaan tak berhenti berkecamuk. Bagaimana bisa seorang nabi yang diberi ilmu dan hikmah melihat hal seperti itu tanpa bereaksi? Bagaimana bisa perbuatan sekejam itu menjadi bagian dari ilmu yang benar? Namun Khidir tetap melangkah tenang. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan, hanya diam, dan di dalam diam itu, ada ujian yang lebih dalam dari sekadar sabar. Hari berganti, dan ketika mereka berhenti di sebuah tempat sunyi, Khidir menatap langit lalu berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan jelaskan tentang anak itu." Musa terdiam, mendengarkan sepenuh hati. "Anak itu," lanjut Khidir, "akan tumbuh menjadi orang kafir. Ia akan menjerumuskan kedua orang tuanya yang beriman ke dalam kesesatan dan penderitaan. Maka Tuhanmu memerintahkan agar ia diambil nyawanya lebih awal, agar mereka tidak terseret oleh keburukannya. Dan Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik, yang lebih berbakti, yang lebih suci." Musa menunduk. Air matanya jatuh pelan, menembus debu tanah di bawah kakinya. Bukan karena ia tak paham, tapi karena ia sadar betapa kecilnya pandangan manusia terhadap kebesaran takdir Allah. Selama ini ia melihat dunia dengan mata seorang pembawa hukum, yang menilai baik dan buruk dari apa yang tampak. Tapi di hadapan ilmu Allah, kebenaran tak selalu terlihat indah, dan keburukan tak selalu berarti jahat. Ada rahasia yang tak terjangkau oleh logika. Ada kasih yang bersembunyi di balik luka. Di dalam hati Musa, tumbuh kesadaran baru, bahwa sabar bukan sekadar menahan amarah, atau diam di tengah ujian. Sabar yang sejati adalah tunduk pada kehendak yang tak selalu bisa dimengerti. Air matanya jatuh lagi. Ia membayangkan kedua orang tua anak itu. Mungkin mereka menangis kehilangan buah hati yang mereka cintai. Mungkin mereka protes dalam doa bertanya kenapa. Tapi ternyata, tangisan mereka hari ini adalah penyelamat untuk esok. Sebuah kesedihan yang dijawab Allah dengan pengganti yang lebih mulia. Musa mulai mengerti sedikit demi sedikit bahwa tidak semua kehilangan berarti bencana. Ada kehilangan yang justru menjaga. Ada perpisahan yang menyelamatkan. Ada kematian yang membawa kehidupan bagi yang ditinggalkan. Namun kesadaran itu datang bersama perih. Ia masih merasa bersalah telah bereaksi terlalu cepat. Sekali lagi, ujiannya bukan tentang benar atau salah, tapi tentang keikhlasan memahami bahwa kebijaksanaan Tuhan kadang melampaui nalar. Malam itu, mereka berdua beristirahat di bawah langit berbintang,
Angin bertiup lembut, seperti ingin menghapus luka yang tersisa. Musa menatap api kecil yang menyala di depan mereka. Betapa sedikitnya yang aku tahu, gumamnya. Khidir hanya diam, namun di matanya ada sesuatu yang lembut. Seperti seorang guru yang tahu muridnya mulai memahami pelajaran yang sebenarnya. Perjalanan mereka hampir berakhir, tapi bukan berarti ujian telah selesai. Dalam hati Khidir, ia tahu bahwa masih ada satu pelajaran lagi yang harus Musa lihat. Pelajaran terbesar dari semuanya. Ujian terakhir yang bukan hanya menguji sabar, tapi juga makna keadilan dan kasih sayang dalam bentuk paling rumitnya. Ketika fajar menyingsing, mereka kembali melangkah. Kali ini Musa lebih diam, lebih hati-hati, seolah setiap langkahnya diukur dengan doa. Ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia juga tahu, manusia tidak diciptakan untuk memahami semuanya. Kita hanya diminta untuk percaya bahwa di balik semua misteri ada tangan Tuhan yang menuntun setiap peristiwa. Langit mulai berubah warna dari jingga ke biru muda. Hari baru dimulai, tapi di dada Musa ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Ia bukan lagi Musa yang sama seperti saat pertama bertemu Khidir. Ia kini mengerti bahwa ilmu bukan sekadar tentang mengetahui, tapi tentang melepaskan ego untuk memberi ruang pada hikmah yang lebih tinggi. Dan Khidir, sang guru yang aneh, misterius, tapi penuh kasih, menatap ke depan, seolah sudah tahu bahwa perjalanan berikutnya akan menjadi penutup dari segala rahasia. Sebuah pelajaran terakhir yang akan menjelaskan semuanya. Musa menarik napas panjang. Di kepalanya masih terngiang kata-kata Khidir, "Engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Kini, ia mulai memahami arti sesungguhnya, bahwa sabar bukan sekadar menunggu penjelasan, tapi percaya bahkan ketika penjelasan itu belum datang. Langkah mereka terus menyusuri jalan sunyi. Angin berembus membawa bayangan masa lalu, dan di balik horizon, menunggu ujian terakhir, tentang tembok, tentang kebaikan yang tak butuh balasan, dan tentang makna sejati dari kebijaksanaan ilahi. Dan di hati Musa, meski penuh luka, tumbuh doa yang tenang. Semoga ia cukup kuat untuk sabar hingga akhir. Pagi itu cahaya mentari terasa lebih lembut. Namun di hati Nabi Musa ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara penyesalan, keheningan, dan sisa rasa ingin tahu yang belum padam. Ia masih berjalan di belakang Khidir, mengikuti setiap langkahnya tanpa banyak bicara. Setelah peristiwa anak kecil itu, Musa benar-benar menundukkan diri. Tak lagi ada pertanyaan di lidahnya, hanya pergulatan dalam batinnya. Ia tahu setiap langkah bersama Khidir adalah pelajaran, dan pelajaran besar jarang datang tanpa rasa perih. Mereka tiba di sebuah kampung yang tampak tandus. Rumah-rumah berdinding tanah, penduduknya menatap dengan curiga. Mereka lapar, lelah, dan berharap akan ada yang berbelas kasih. Musa dan Khidir mencoba meminta sedikit makanan, namun tak seorang pun mau memberi. Bahkan ketika mereka menatap dengan penuh harap, pintu-pintu tertutup satu persatu. Udara panas bercampur debu dan penolakan. Musa menatap sekeliling, matanya tajam, tapi wajahnya tetap sabar. Ia mencoba menenangkan diri, namun di hatinya ada sesuatu yang bergetar. Ia masih manusia, dan manusia punya batas sabar. Tiba-tiba di tengah perjalanan keluar dari kampung itu, Khidir berhenti. Ia menatap sebuah dinding rumah yang tampak miring, hampir roboh. Dinding itu usang, retaknya panjang seolah tinggal menunggu waktu untuk jatuh. Tanpa berkata apa-apa, Khidir mendekat, lalu mulai menegakkan dinding itu kembali dengan tangannya. Debu berterbangan. Tangannya bekerja perlahan tapi pasti. Musa memperhatikan. Keningnya berkerut. Orang-orang kampung yang tadi menolak memberi makan hanya menatap dari kejauhan, tanpa peduli. Dia memperbaiki rumah mereka, pikir Musa dalam hati. Padahal mereka menolak memberi kami sepotong roti pun. Sampai akhirnya, ia tak bisa menahan diri. Seandainya engkau mau, katanya lirih tapi tegas, engkau bisa meminta upah atas pekerjaan itu. Kata-kata itu meluncur seperti bisikan yang terlalu jujur untuk ditahan. Dan saat itulah Khidir menatapnya, lama, dalam,
seolah menembus ke dalam jiwanya. Inilah saat perpisahan antara aku dan engkau, ucapnya pelan. Suaranya tenang tapi menggema di dada Musa seperti petir. Musa terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Perpisahan itu datang begitu cepat, begitu hening, tapi begitu menusuk. Ia tahu, ini bukan sekadar akhir perjalanan. Ini adalah akhir dari proses belajar yang mengguncang iman dan logikanya sekaligus. Khidir menatap dinding yang baru saja ia tegakkan, lalu berkata, "Akan aku jelaskan makna di balik semua yang engkau lihat." Suara itu lembut, tapi di dalamnya tersimpan kunci dari segala rahasia. Perahu yang aku rusak, ucapnya, adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Di depan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap kapal yang masih utuh. Maka aku rusak sedikit perahunya, agar mereka selamat dari rampasan. Itu pelajaran tentang sabar, bahwa terkadang kerugian kecil adalah penyelamat dari kebinasaan besar. Musa menatap tanah, teringat wajah orang-orang miskin itu, teringat dirinya yang waktu itu langsung menegur, "Sabar." Ia kini tahu, sabar tidak selalu berarti diam, tapi percaya bahwa luka kecil bisa menjadi perlindungan dari kehancuran besar. Khidir melanjutkan, "Anak kecil yang aku bunuh bukan tanpa alasan. Ia akan tumbuh menjadi orang kafir dan akan menyeret orang tuanya yang beriman ke dalam kesesatan, maka Allah menggantinya dengan anak yang lebih suci." Itu pelajaran tentang ilmu, bahwa pengetahuan Allah melampaui logika manusia. Tidak semua yang tampak kejam berarti salah, dan tidak semua yang tampak indah berarti benar. Musa menutup matanya. Air matanya mengalir. Kini ia paham mengapa hatinya dulu berontak, karena ia masih menilai dengan ukuran manusia, bukan dengan cahaya ilmu yang datang dari Tuhan. Khidir menatap dinding di hadapannya. Dan dinding ini, katanya pelan, adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang saleh. Tuhanmu menghendaki agar mereka dewasa dulu sebelum menemukan harta itu. Maka aku menegakkan dinding ini agar harta itu terlindungi. Ini pelajaran tentang rahmat, bahwa kasih sayang Allah tetap turun bahkan pada orang-orang yang tidak layak, karena janjinya kepada orang saleh tetap dijaga. Kata rahmat itu bergema di dada Musa. Ia menatap dinding itu lama, seolah melihat bukan batu dan tanah, tapi kasih Tuhan yang bekerja diam-diam di balik segala hal yang manusia anggap tidak adil. Sabar, ilmu, rahmat. 3 kata itu menancap dalam di hatinya, seperti cahaya yang menembus kabut gelap dari segala kesalahpahaman manusia terhadap takdir. Musa menangis. Tapi kali ini bukan karena marah, bukan pula karena bingung. Ia menangis karena sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk ingin mengerti. Padahal ada hal-hal yang hanya bisa dipahami lewat tunduk. Sabar tanpa ilmu hanyalah emosi yang tertahan. Ilmu tanpa rahmat hanyalah kesombongan yang tersembunyi. Dan ketiganya bila dipadukan adalah jalan menuju kebijaksanaan sejati. Khidir memandang Musa dengan lembut. "Inilah hikmah dari perjalananmu bersamaku," katanya. "Bukan tentang apa yang kau lihat, tapi tentang bagaimana kau belajar melihat." Musa menunduk. Setiap kata itu seperti pisau yang menembus, tapi juga seperti obat yang menyembuhkan. Ia akhirnya paham bahwa ilmu bukan untuk menguasai, tapi untuk merendahkan hati di hadapan kebesaran Tuhan. Angin berembus pelan. Dinding itu kini berdiri kokoh, seolah menjadi simbol dari hati Musa yang baru saja ditegakkan kembali oleh hikmah. "Perpisahan ini bukan karena kau gagal," kata Khidir sebelum melangkah pergi. "Tapi karena pelajaran sudah selesai. Sebab yang sejati kau akan melanjutkan sendiri." Musa hanya bisa memandangi punggung Khidir yang perlahan menjauh. Tidak ada pelukan, tidak ada kata selamat tinggal, hanya keheningan yang sakral, seolah waktu pun memberi ruang bagi dua jiwa besar itu untuk saling memahami tanpa bicara. Langkah-langkah Khidir menghilang di balik cahaya matahari pagi. Musa masih berdiri, memandangi dinding itu, retak di sebagian sisi, tapi kokoh di tengahnya. Ia tersenyum samar, menyadari bahwa seperti dinding itu, hidup manusia pun kadang harus diretas sedikit agar tidak roboh seluruhnya. Perjalanan mereka berakhir, tapi maknanya baru saja dimulai. Musa kini tahu bahwa di balik setiap peristiwa yang tampak ganjil,
Ada Allah yang sedang menulis cerita dengan caranya sendiri. Dan setiap luka, setiap kehilangan, setiap penolakan, semuanya mengarah pada satu hal. Kasih sayang yang tidak selalu tampak, tapi selalu nyata. Ia melangkah pelan meninggalkan kampung itu. Dalam hatinya terpatri 3 kata yang akan ia kenang seumur hidup. Sabar, ilmu, rahmat. 3 kata yang bukan hanya rahasia Khidir, tapi juga kunci untuk memahami kehidupan. Karena di antara sabar yang diuji, ilmu yang terbatas, dan rahmat yang tak pernah habis, manusia belajar mengenal Tuhan dengan cara yang paling indah, melalui ketundukan. Langit sore mulai berubah warna. Sisa cahaya mentari memantul di permukaan laut yang tenang, seperti kaca yang menyimpan kenangan perjalanan 2 jiwa besar. Di tepi pantai itu, Nabi Musa berdiri sendirian. Angin laut berembus lembut, membawa aroma asin yang menusuk tapi menenangkan. Di belakangnya, jejak langkahnya dan Khidir masih tampak samar di pasir, satu simbol dari perjalanan yang telah menorehkan makna abadi di hatinya. Ia menatap cakrawala jauh di depan. Di sana 2 lautan yang dulu mempertemukannya dengan Khidir kini tampak menyatu tanpa batas. 2 warna air yang berbeda, tapi tetap bersisian tanpa bercampur. Seperti 2 ilmu, satu dari wahyu, satu dari hikmah tersembunyi, yang kini hidup berdampingan dalam dadanya. Musa tersenyum, samar tapi dalam. Ia tahu, ia bukan lagi Musa yang sama seperti saat pertama kali datang ke tempat ini. Ia datang dengan keinginan untuk memahami, tapi kini ia pulang dengan kesadaran bahwa tidak semua harus dipahami. Ia datang dengan semangat untuk mencari ilmu, tapi pulang dengan hati yang dipenuhi rahmat. Ia datang membawa logika manusia, tapi pulang membawa kebijaksanaan dari langit. Langkah-langkahnya terasa ringan, tapi pikirannya berkelana jauh. Setiap peristiwa yang ia alami bersama Khidir kini terputar kembali di benaknya. Seperti potongan kisah yang perlahan tersusun menjadi satu kalimat utuh dari Tuhan. Perahu yang dirusak, anak kecil yang dibunuh, dinding yang ditegakkan. 3 peristiwa yang dulu tampak kejam, aneh, dan tak masuk akal, kini menjadi cermin dari kehidupan manusia itu sendiri. Musa berhenti sejenak, menatap laut yang beriak pelan. Ia menarik napas panjang, dan dalam keheningan itu ia seperti mendengar kembali suara Khidir yang tenang. Engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Kini Musa tahu, bukan karena Khidir meremehkannya, tapi karena sabar sejati memang bukan hal yang mudah. Sabar bukan sekadar menahan amarah, tapi menahan diri untuk tidak menilai sesuatu sebelum waktunya. Sabar adalah diam dalam kebingungan, percaya dalam ketidakpahaman, dan tetap berbaik sangka, meski hati terasa hancur. Ia teringat perahu yang sengaja dilubangi. Dulu ia tak bisa memahami kenapa sesuatu yang tampak buruk bisa menjadi bentuk kasih sayang. Tapi sekarang ia tahu, hidup pun sering seperti itu. Kadang Allah merusak sedikit dari apa yang kita punya. Pekerjaan, hubungan, rencana, bahkan mimpi. Bukan karena Dia ingin menghancurkan, tapi karena Dia ingin menyelamatkan dari hal yang lebih buruk. Sebuah keretakan kecil, agar kapal hidup kita tidak dirampas oleh musibah yang lebih besar. Lalu Musa teringat anak kecil yang dibunuh. Saat itu hatinya memberontak. Ia menangis bukan karena tak percaya, tapi karena cinta kepada manusia membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa kematian pun bisa menjadi bentuk kebaikan. Namun sekarang, ia mengerti, tidak semua kehilangan berarti keburukan. Ada takdir yang tampak pahit di awal, tapi justru menyelamatkan jiwa di akhir. Ada hal-hal yang Allah ambil, bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi kita dari jalan yang menyesatkan. Dan akhirnya ia mengingat dinding yang ditegakkan, perbuatan yang paling tenang, tapi justru paling dalam maknanya. Di kota yang menolak memberi makan, Khidir tetap menegakkan sesuatu untuk melindungi masa depan 2 anak yatim. Itulah rahmat. Bahwa kasih Allah tidak bergantung pada siapa yang layak, tapi pada janjinya kepada kebaikan yang pernah dilakukan seseorang. Allah tak pernah lupa pada amal baik hambanya, bahkan setelah hamba itu tiada. 3 peristiwa, 3 pelajaran, 3 kata, sabar, ilmu, rahmat. Musa menatap laut yang mulai diselimuti senja.
Angin bertiup lembut, seolah mengamini kesadarannya. Ia kini paham bahwa hidup ini adalah perjalanan seperti perjalanannya bersama Khidir, penuh kejadian yang membingungkan, menyakitkan, dan kadang tampak tidak adil. Tapi justru disitulah rahasia kehidupan bekerja. Kadang kita pun seperti Musa. Kita kehilangan sesuatu tanpa tahu kenapa. Kita menyaksikan hal yang menyakitkan dan merasa Tuhan tidak adil. Kita diminta berbuat baik kepada orang yang jelas-jelas tidak pantas menerimanya. Tapi di balik semua itu, ada pelajaran yang sama. Sabar yang sedang diuji, ilmu yang sedang ditumbuhkan, dan rahmat yang sedang diturunkan. Hidup bukan tentang memahami semua hal, tapi tentang mempercayai bahwa di balik yang tidak kita pahami, ada Allah yang Maha Tahu. Kadang Allah tidak menjelaskan, tapi justru mendidik kita melalui diamnya. Musa melangkah lagi, membiarkan pasir menggesek kakinya. Ia sadar bahwa pelajaran ini tidak berhenti di sini. Ia harus membawa hikmah ini kepada umatnya, agar mereka juga belajar melihat dunia dengan pandangan yang lebih lembut. Pandangan yang tidak sekadar menilai dengan mata, tapi memahami dengan hati. Dalam dirinya, ia merasa lebih damai. Tidak karena semua pertanyaan sudah terjawab, tapi karena ia sudah berhenti memaksa semua harus punya jawaban. Ia sudah mengerti bahwa ada hikmah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau bersabar menunggu waktu. Sampai akhirnya, ia menatap langit yang mulai gelap, dan dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jika Engkau menulis sesuatu yang aku tak mengerti, ajarkan aku untuk percaya, bukan untuk bertanya mengapa." Kata-kata itu mengalir begitu saja, lembut tapi kuat. Ia sadar, ini bukan sekadar doa. Ini adalah tanda bahwa hatinya kini tunduk sepenuhnya. Di langit bintang pertama muncul, cahayanya kecil, tapi cukup untuk menuntun langkah Musa kembali ke jalan panjang yang akan ia tempuh. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Tapi kini ia membawa sesuatu yang lebih berharga dari ilmu, kebijaksanaan. Dan mungkin, inilah yang ingin Allah ajarkan melalui pertemuannya dengan Khidir, bahwa ilmu yang sejati bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang menerima bahwa tidak semua harus diketahui. Jika suatu hari kamu pun merasa diuji, kehilangan sesuatu yang kamu cintai, melihat ketidakadilan yang melukai hatimu, atau diminta berbuat baik pada orang yang menyakitimu, maka ingatlah kisah ini. Mungkin Allah sedang mendidikmu seperti Dia mendidik Musa. Mungkin keretakan kecil dalam hidupmu adalah cara Allah melindungimu dari kehancuran besar. Mungkin air matamu hari ini adalah bagian dari ilmu yang sedang Ia tanamkan, dan mungkin kebaikanmu yang terasa sia-sia adalah bagian dari rahmat yang sedang Ia tebar di masa depanmu. Jadi, jika saat ini kamu sedang diuji dan tak paham kenapa, jangan tergesa menilai, jangan putus asa, karena bisa jadi Allah sedang mendidikmu dengan cara yang sama seperti Dia mendidik Musa, melalui sabar, ilmu, dan rahmat. 3 hal yang jika kamu genggam, maka kamu akan melihat dunia bukan sebagai serangkaian kebetulan yang menyakitkan, tapi sebagai rangkaian pelajaran cinta dari Tuhan. Dan ketika kisah ini berakhir, biarlah hatimu merenung sejenak. Pernahkah engkau menolak sesuatu yang ternyata menyelamatkanmu? Pernahkah engkau kehilangan sesuatu yang justru membentukmu? Atau pernahkah engkau menolong seseorang tanpa pamrih? Dan entah bagaimana Allah mengembalikannya dengan cara yang tak terduga. Jika iya, maka kisah Musa dan Khidir sedang hidup di dalam dirimu. Dan dari kisah itu kita semua belajar satu hal yang sama. Bahwa ketika ilmu tak lagi sekadar logika, di sanalah hati mulai benar-benar mengenal Tuhan. Diam sejenak, biarkan musik lembut masuk. Kalau kamu pernah merasa diuji tanpa alasan, tulis di kolom komentar. Apa hal yang dulu kamu sesali, tapi sekarang kamu sadari ternyata membawa kebaikan? Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya makin banyak orang belajar bahwa di balik setiap ujian, ada rahmat yang menunggu untuk disadari. Dan akhirnya setelah semua perjalanan panjang itu, Musa benar-benar terdiam, bukan karena tidak mengerti, tetapi karena mengerti terlalu dalam. Ia menyadari bahwa 3 hal yang membuatnya menangis di hadapan Khidir, sabar, ilmu, dan rahmat, adalah 3 pilar yang menegakkan makna kehidupan seorang mukmin sejati. Sabar menjaga hati agar tidak pecah oleh ujian. Ilmu menuntun langkah agar tidak tersesat dalam prasangka.
dan rahmat. Rahmat melembutkan jiwa agar tidak membatu dalam kebenaran yang dingin. Kisah ini bukan sekadar dongeng tua yang dibacakan di mimbar, tapi cermin dari hidup kita sendiri. Di balik kehilangan, di balik hal yang menyakitkan, dan di balik kebaikan yang terasa tidak adil, selalu ada rahasia Allah yang sedang bekerja. Tugas kita bukan menebak, tapi percaya. Kalau kamu merasa tersentuh dengan kisah ini, bantu sebarkan pelajaran ini. Tekan tombol like sebagai tanda syukurmu, tulis refleksimu di kolom komentar, dan share video ini ke temanmu. Karena siapa tahu satu klik darimu hari ini bisa jadi awal hidayah bagi seseorang yang sedang kehilangan arah. Kadang, yang kecil dari kita bisa menjadi besar di sisi Allah.